Oke, kita masuk ke contoh membuat tabel distribusi frekuensi, membuat diagram histogram, poligon, ogif positif, ogif negatif gitu ya. Oke, di sini aku udah sediain data mentah, di mana data mentahnya merupakan data hasil pengukuran tinggi badan siswa kelas 12 dalam sentimeter. Ada berapa data tuh? Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 30. Ada 30 data mentah gitu ya, dimana data ini akan kita ubah ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok dan bentuk diagram histogram, poligon, ogif positif, dan ogif negatif. Oke, kita mulai aja yuk ke penyelesaiannya. Di sini udah aku buat gitu ya, nanti tinggal kita isi aja untuk mempersingkat waktu. Tabel distribusi frekuensi nggak langsung ke bentuk tabelnya gitu ya, tapi kita harus cari jangkauannya dulu, lalu cari kelasnya dulu, lalu cari panjang kelasnya gitu ya. Oke, bintang pertama. Bintang pertama adalah jangkauan atau diinisialkan dengan J besar ya. Ada yang nyebut jangkauan, ada yang nyebut range gitu ya, itu sama aja artinya. Ada yang nyebut rentang, ada yang ya beda-beda, ada yang nyebut rentang, ada yang nyebut range, ada yang nyebut jangkauan. It's the same meaning, cuma beda kata aja. Caranya yaitu data terbesarnya dikurang sama data terkecilnya. Kita cari yuk ke atas nih data mentahnya. Angka yang paling gede itu angka berapa? Nah, kalau kayak gini kalian harus hati-hati banget untuk nentuin angka yang paling gedenya sama angka yang paling kecilnya ya. Jangan sampai nggak teliti, you have to be teliti banget di sini. Oke, setelah kita amati ternyata angka yang paling besar itu 166. Ya, orang paling tingginya itu 166. Sedangkan yang paling pendeknya, karena ini tinggi badan jadi tinggi dan pendek ya. Yang paling pendeknya itu 150. Berarti data terbesarnya yaitu 166 dikurang data terkecilnya 150. 166 dikurang 150, 16 ya. Selesai tahap 1 atau bintang ke-1, sekarang kita menuju ke bintang kedua nih, yaitu menentukan kelas atau disingkat dengan K besar. Caranya 1 tambah 3,3 log N. N-nya adalah banyak data mentahnya ada berapa banyak gitu ya. Jadi di sini 1 ditambah 3,3 log berapa tadi? Log 30. Nah, log 30 kalau kalian nggak tahu bisa menuju ke kalkulator yang kalian milikin gitu. Log 30. Nah, kita ambil dua angka di belakang koma aja ya. 1,47. 1,47 tapi angka ketiganya 7. Berarti kalau misalkan pengen dua angka di belakang koma jadinya 1,48 ya enggak? Nih, karena angka ketiga kan 7. Jadi yang keduanya naik gitu ya. Ngerti nggak? Udah ngerti ya? Semoga ngerti. Jadi tergantung angka ketiganya ya, angka kedua nih. Maksudnya gini. Jadi 1 tambah 3,3 log 30 hasilnya tadi 1,48 ya nggak? Nah, lalu 1 ditambah, ini kan artinya dikali ya nggak? Tanda kurung artinya dikali. 3,3 dikali 1,48. Kalau kalian hitung lagi pakai kalkulator atau pengen manual juga boleh gitu ya. Hasilnya adalah 4,884. Kita ambil dua angka di belakang koma, oke? Karena angka yang ketiganya adalah 4, jadi angka keduanya nggak perlu kita naikin ke atas. Jadi 4,88. Berarti kalau ditambah 1 berapa hasilnya? 5,88. Nah, ini kita bulatkan. 5,88 itu kalau dibuletin 6, ya nggak? Soalnya dia 88 tuh udah menuju ke 6 gitu. Jadi dibuletinnya naik ke atas. Gitu ya. Jadi nanti kelasnya ini ada 6 nih, ada 6 kelas. Gitu. Terus kita ke panjang kelas atau diinisialin P. Dicarinya yaitu jangkauan dibagi sama kelas atau J dibagi K. Jangkauan yang tadi udah kita dapat 16. Kelasnya kita dapat 6. 16 dibagi 6 hasilnya 2,67 ya. 6. Jadi kalau dibuletin 67. Nah, 2,67 ini kan masih koma. Jadi kita buletin lagi ya enggak? 2,67 dibuletinnya jadi berapa? 3. Ya kan? Karena 67 itu udah lebih dari 50.
Jadi sekarang barulah kita buat tabel distribusi frekuensi setelah kita punya jangkauan, punya kelas, punya panjang kelas gitu ya. Jadi kita udah bisa ngisi tabel distribusi frekuensinya. Tabel distribusi frekuensi yang udah aku sediain kotaknya ini banyak banget, tapi beda-beda nih. Tergantung guru kalian maunya sampai mana dan apa aja. Tergantung kalian juga butuhnya apa aja. Biasanya tabel distribusi frekuensi itu cuma ada nilai sama frekuensi. Ada juga yang pengen ini terus frekuensi sama FK. FK itu F kumulatif. Ada juga yang pengen banget lengkap, ada batasannya, ada tepinya, ada nilai tengahnya. Nah, kali ini aku langsung semuanya ada. Untuk apa? Karena tadi kita ditanyanya sekaligus. Ditanya histogram, ditanya poligon, ditanya ogif. Jadi biar nggak bikin tabel-tabel lagi, jadi tabelnya dijadiin satu aja nih sama aku. Kayak gitu ya. Nah, di sini udah aku sediain ada kolom berat badan karena bukan berat badan ya, tinggi badan, sorry. Ada kolom tinggi badan. Nanti di sini ada intervalnya dari berapa sampai berapa gitu kan ya. Lalu ada torusnya untuk mempermudahkan kita. Lalu nanti ada frekuensinya, lalu ada FK itu ada frekuensi kumulatif, TB tepi bawah, ada tepi atas, TA, XI itu nilai tengah kelas, ada FK kurang dari, ada FK lebih dari. Nah, maksudnya apa nih? Maksudnya FK lebih dari, FK kurang dari untuk membuat ogif gitu ya. Jadi aku butuh FK kurang dari dan FK lebih dari gitu. Oke, kita mulai. Untuk ngisi interval tinggi badan ini, kita mulainya dari data terkecil. Tadi data terkecilnya diketahui 150 nih. Jadi kita isi ya. Di sini 150. Nah, ke samping sini kan panjang, ya kan? Panjang itu inget nggak? Waktu pas di video yang sebelumnya, panjang kelas itu didapat dari batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Dalam hal ini, karena di sini batas atas batas bawahnya belum ada gitu ya, artinya gini. Jadi kalau misalkan panjang kelas itu artinya adalah udah ada nih panjang kelasnya 3. Jadi nanti ada 3 angka. Nah, dari 150 ke sini 3 angka berapa berarti? 150, 151, 152. Berarti di sini isinya 152. Nah, ngerti nggak tuh? Bingung nggak? Jadi kan mulainya 150. Bukan ditambah 3 ya. Bukan di sini 153, bukan. Tapi ditambahnya tuh 2 gitu. Karena 150-nya dihitung, posisinya di sini dihitung, gitu ya. Semoga ngerti ya. Kalau nggak ngerti, coba deh pelan-pelan. Aku tadi ngomong apa gitu ya. Oke. Jadi 150 dikurang 150 sampai 152 nih kelas yang pertama. Kelas yang keduanya dimulai dari 153 karena sebelumnya kan 152 di sini ya. Sini 152. Nah, berarti dilanjut sama 153. Berarti 153 ke kanan tambahin 2 aja ya. Karena 153 kita hitung. Jadi 105 5. Sini berarti 156 tambah 2 158 gitu ya. Ngerti enggak nih? Ngerti. Jadi intinya dari sini ke sini tinggal nilai panjang yang kita dapat dikurang 1 gitu aja deh. Ya, simpelnya gitu. Jadi di sini 159 tambahin 2 161, 162 tambahin 2 164, 165 ya. Tambahin 2 167. Oke deh. Oke, kita isi kelas yang pertama dengan interval 150 sampai 152. Lihat ke data mentahnya. 150 sampai 152. Mari kita perhatikan. 150 100 ada lagi. Sepertinya tidak ada lagi ya. Jadi 150 sampai 152 hanya 1. Lalu kelas yang kedua 153 sampai 155. 153 sampai 155 ya. Coba kita coret bareng-bareng. 1 2 3 4. Ada 4. 1 2 3 4. 156 sampai 158. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9. Oke, ada 9. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kelas-kelas yang selanjutnya pun seperti itu. Jadi aku akan cepetin tahap yang ini. Oke, terusnya kita ubah menjadi bentuk angka, yaitu frekuensinya ya. Di sini berarti 1, ini 4, ini 9, ini 8, ini 7, ini 1. Nah, FK itu caranya gini. Perhatiin baik-baik ya. FK itu berarti di sini 1. Nah, untuk dapetin angka yang ini ditambah sama yang ini. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 9 gitu caranya ya. 5 tambah 9, 14. 14 tambah 8, 22. 22 tambah 7, 29. 29 tambah 1, 30. Kayak gitu, itu FK, oke? Kalau TB, do you remember nyari TB gimana? Ini aku hapus bentar. Mau nyari TB, batas bawah dikurang 0,5. Kalau mau nyari TA, batas atas ditambah 0,5. Kalau mau nyari XI, apa XI? Titik tengah. Gimana? Batas atas ditambah batas bawah, atau batas bawah dulu aja deh. Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Gitu ya? Oke. Sekarang kita isi. Batas bawahnya untuk kelas yang pertama kan berarti ini batas bawah ya, 150. 150 dikurang 0,5 berapa? 149,5 ya enggak? Dan selanjutnya seperti itu. Jadi untuk kelas yang kedua 153. Mau nyari tepi bawah berarti tinggal dikurang 0,5. Jadi di sini 152,5 dan seterusnya ya. Seperti itu. Sekarang tepi atas tinggal ditambah 0,5. Berarti nanti 152 nih untuk kelas yang pertama. Ditambah 0,5. Berarti jadinya 152,5. Selanjutnya juga nih 155 ditambah 0,5. Jadi 155,5. Dan seterusnya seperti itu. Sekarang kita nyari X ini atau titik tengah per setiap kelas. Untuk kelas yang pertama, batas bawahnya 150, batas atasnya 152, dibagi 2 nih. Jadi 150 ditambah 152 dibagi 2. Hasilnya 151, ya enggak? Kelas keduanya 153 ditambah 155 dibagi 2. Hasilnya 154. Boleh dihitung manual, boleh juga kalian langsung aja tambahin sama panjangnya tadi. Panjangnya berapa tadi? Panjangnya 3, jadi langsung aja kalian tambahin 3, itu hasilnya akan sama kebetulan. Itu hasilnya akan sama, berarti sini 157, 150. Tambahin 3, 160, 163, 166. Kalau nggak percaya, masukin secara manual kayak tadi. Ini tambah ini bagi 2, bener nggak 157? Ini tambah ini bagi 2, bener nggak 160? Hasilnya sama. Nah, FK kurang dari sama dengan ini fungsinya untuk nanti kita mencari ogive positif nih. Untuk kita cari ogive positif. Sedangkan FK yang lebih dari sama dengan ini kita gunain nanti untuk ogive negatif. Seperti itu. Nah, yang kita lihat itu nilai apa sih? Kalau di ogive itu nilai tepi atas atau TA ya. Kalau ogive negatif kita lihat nilai tepi bawahnya nih. Nah, tadi kita udah punya nilai tepi atasnya nih 152,5. Karena kurang dari, jadi nulisnya gini ya. Yang kurang dari tepi atasnya, yang kurang dari 152,5 tuh ada berapa banyak gitu kan. Yang kurang dari, ini kan tepi atas ya. Aku salin. Yang kurang dari 155,5 itu ada berapa banyak gitu. Yang kurang dari 158,5 ada berapa banyak. Nah, ini selanjutnya aku tulis dulu. Sekarang kita bisa isi nih. Yang kurang dari 152,5 itu ada berapa banyak sih frekuensinya gitu. Coba deh perhatiin angka yang kurang dari 152.
Berarti gimana? Kalau 152-nya kan ada di sini, ada di atas. Kurang dari 152 berarti ada berapa banyak? Ada 1, ya nggak? Terus yang datanya kurang dari 155,5. Berarti ada berapa? Ada 5, ya nggak? Dari 1 tambah 4, ya nggak? Nah, sekarang yang kurang dari 158,5 ada berapa? Ada 14, atau dalam arti sebenarnya ini kita tinggal tulis aja FK yang udah kita dapat tadi gitu ya. Nah, gitu deh. Nih aku kasih garis dulu. Sekarang nih, kalau yang ini kita dapatnya dari mana? Dari si tepi bawah. Kita salin dulu yuk. Yang lebih dari 149,5 itu ada berapa banyak? Yang lebih dari 152,5 itu ada berapa banyak? Nih ya, perhatiin sedia nih. Selanjutnya aku tulis yang sama. Nah, sekarang yang lebih dari 149,5. Ya berarti semuanya masuk ya, orang mulainya aja dari 150, ya nggak? Berarti totalnya berapa? 30. Ada 30 data yang nilainya lebih dari 149,5. Sekarang yang lebih dari 152,5, 29, ya nggak? Ya kan? Nih ya, kamu perhatiin aja deh data di sini pakai logika gitu. Data yang lebih dari 152,5. Kalau lebih dari, berarti kan ini nggak ikut. Jadi dari sini sampai sini datanya, ya nggak? Ada berapa frekuensinya? 4 tambah 9 tambah 1 tambah 8 tambah 7. Kalau dijumlah ada 29, gitu. Paham? Nah, sekarang yang lebih dari 155,5, berarti ini sama ini nggak masuk. Orang lebih, ya kan? Berarti dari sini sampai sini. 9 tambah 8 tambah 7 tambah 1. Berapa tuh? Ada 25. Di sini 25. Yang lebih dari 158,5 berarti ini nggak masuk, ya nggak? Masuknya dari sini sampai sini. 871, yaitu ada berapa? 16. Yang lebih dari 161,5 berarti tinggal yang ini aja, ya nggak? Frekuensinya 7 sama 1 berarti 8. Yang lebih dari 167,5 nggak ada, 0, ya nggak? Nggak ada kan, karena ini semua sampai 167 gitu ya. Oke, sekarang kita ke jawaban yang B, yaitu suruh gambar histogram dan poligon. Di sini udah aku buat kerangkanya. Sebelah kiri itu adalah frekuensi, lalu yang sebelah kanan adalah tepi bawah. Di sini sebenarnya bukan tepi bawah aja sih, di sini tuh tepi bawah dan juga tepi atas gitu. Jadi maksudnya gimana nih ya, kelas yang pertama itu kan 140 dan 152, ya nggak? Tapi bawahnya berapa? 149 sama 152 sini. Nah, berarti kelas yang pertama itu nanti gambarnya gini, set. Frekuensinya berapa? 1 ya. Berarti gambarnya gini, set. Nah, ngerti nggak kalian? Nih, ini kan tepi bawahnya si kelas pertama, ini tepi atasnya si kelas pertama, ya nggak? Tuh. Sekaligus 152 di sini adalah tepi bawah, di sini tepi atas dari kelas yang kedua. Lihat deh, 152 sama 155. 152 sama 155, ya kan? 152,5, 155,5 gitu. Jadi ini sekaligus sih tepi bawah sama tepi atas. Kayak gitu, teman-teman. Yuk kita buat diagram histogram yang kelas keduanya. Frekuensinya berapa? Frekuensinya 4 ya, ini. Oke, berarti dia gambarnya gini. Lalu yang kelas ketiganya frekuensinya berapa? Kelas ketiga frekuensinya 9. Pada tarik garisnya 9 ya. Nanti kalian yang rapi ya kalau gambar ya. Ini karena aku gambarnya nggak pakai penggaris, jadi udahlah ya seadanya. Lalu kelas yang keempat frekuensinya 8. Lalu yang kelas kelimanya frekuensinya 7. Terus kelas terakhirnya frekuensinya 1 juga. Berarti di sini nih set. Oke, ini adalah histogram yang warna hitam ya.
Sekarang yang poligon. Nah, kalau misalnya poligon, itu kita harus cari nilai tengahnya. Nilai tengah itu adanya di mana? Kita lihat tabel tengah nih. Ini 151, 154, 157 ya. Berarti kalau 151 kan kurang lebih tengahnya di sini ya. Kasih titik aja 151,5 nih. Jadi kurang 151,5, 151 doang. 151 doang kurang lebih di sini nih angkanya. Berarti kita ambilnya tengahnya di sini. Kalau misalnya nanti ini jangan diikutin ya kawan-kawan ya. Jadi nanti kalian itu ngerjainnya tuh terpisah. Jadi antara histogram sama poligon harusnya gambarnya 2. Cuma karena menyingkat waktu ya, jadi aku gabungin aja. Kayak gitu ya. Ini nilai tengahnya. Nilai tengahnya nih. Kurang lebih angkanya ada di situ ya. Nah, tinggal dihubungin antara titik dengan titik. Set. Nah, itulah diagram poligonnya. Jadi poligon yang warna merah itu, sedangkan yang histogram adalah yang warna hitam. Seperti itu ya teman-teman ya. Sepertinya garis yang warna merah ini nggak usah lah ya, nggak usah aku pakai nih, dihapus aja deh. Maksudnya itu menunjukkan bahwa itu titik tengahnya gitu ya. Nah, ini belum, satu lagi, wah lupa. Nah, itu adalah poligon ya. Oke, jadi ini gambar histogram yang warna hitam dan gambar poligon yang warna garis merah putus-putus, garis yang warna merah maksudnya gitu, garis yang warna merah. Oke, jawaban yang B seperti itu. Sekarang lanjut ke gambar ogive positif dan ogive negatif. Oke, untuk yang terakhir ini adalah ogive positif dan juga ogive negatif nih. Kali ini aku juga udah sediain kerangka grafiknya, dimana yang kiri ini tentunya adalah frekuensinya ya, hasilnya itu. Terus yang bawahnya ini adalah tepi bawah dan tepi atas. Nah, kali ini aku mau gabungin ogive positif sama ogive negatifnya dalam satu gambar. Kayak tadi si yang histogram sama poligon aku jadiin satu. Sebenarnya sih harusnya dipisah ya. Ogive positifnya sendiri, ogive negatifnya sendiri. Tapi aku gabung aja biar lebih singkat waktunya gitu. Nah, dari tabel tentunya kita bisa menggambar ogive positif dan ogive negatifnya. Di sini terlihat ya, ada yang sama. Ini ada 152,5, ini juga 152,5, ini 105,5, ini 105,5. Ini 158,5, ini 158,5. Jadi bawahnya ini aku bisa jadiin satu. Cuma yang beda itu ada satu di sini yaitu 149,5. Sisanya sama dia. Jadi aku tambahin di ujungnya 149,5. Gitu ya. Karena aku mau gabungin jadi angka-angkanya juga aku gabungin di sini. Oke, langsung aja kita baca tabelnya ke dalam. Langsung aja kita baca tabelnya, lalu kita terjemahkan ke dalam grafiknya. Nah, sekarang kita mau baca yang ogive positifnya dulu ya. Ogive positif berarti yang perlu kita perhatikan tabel yang ini nih. Tuh, aku apain tuh? Aku tandain yang warna hitam itu. 152,5 itu hasilnya 1. Oke, kita titik-titikin ya. Berapa tadi? 152,5 itu hasilnya 1. 152,5 hasilnya 1. Berarti titiknya di sini. Oke. Terus 155,5 ini hasilnya 5 nih. 155,5 ini hasilnya 5. Nah, posisinya ada di sini. Lalu yang selanjutnya 158,5. Lah ini 5-nya hilang. 158,5 ada di 14. Ada di 14 berarti ada di sini nih. Mana nih? Di sini. Terus 161,5-nya 22. 22 itu ada di sini. Yang terakhir 167,5 ada di 30. 30 paling ujung sini ya. Aku tarik dulu deh, takut salah. Nah, ini yang ada di sini titiknya. Set. Oke. Kalau misalnya udah, sekarang kita tariklah titiknya itu ya. Kita tarik garis yang kita hubungin dari titik ke titik. Gitu ya.
jangan terputus, set. Nah, jadi garisnya tuh nggak gini, nggak gitu ya. Kalau kayak gitu namanya poligon. Jadi garisnya itu halus gitu. Jadi set gitu ya. Jadi jangan terputus. Oke deh. Now si 149,5 nya di 30 nih, 149,5 berarti di sini. Terus sekarang kita baca yang ini ya. 152,5 nya 29. 29 tuh ada di sini. Terus 155,5 nya ada di 25. Di sini aku kasih garis bantuan. Terus 158,5 ada di 16. Beda 1 titik. 161,5 ada di 8. Sini. Yang terakhir 167,5 nya ada di 0. Berarti di sini. Oke deh, kita hubungkan. Jangan terputus ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Kok yang merah nggak nyampe 0? Nyampe 0 sebenarnya. Nyampe sini. Ya nggak? Coba deh, di sini ada 100 mana ya? Di OGIF positif ada 149,5 nggak nih? Nggak ada ya, jadi dia 0 gitu. Ini dia. Ini boleh tarik sedikit lagi. Ini dia namanya, yang warna merah adalah yang OGIF positif. Dan yang warna biru ini adalah OGIF negatif gitu. Jadi OGIF positif itu adalah OGIF yang naik ya. OGIF yang naik dan tandanya itu kurang dari gitu ya. Sedangkan OGIF yang negatif itu adalah OGIF yang turun. Tandanya lebih dari sama dengan. Seperti itu, kita udah ngejawab dari mulai cara buat tabel distribusi frekuensi, lalu kita gambar histogram dan poligon, lalu terakhir tadi kita gambar OGIF positif, OGIF negatif. Oke, buat kalian yang masih belum ngerti, silahkan diulang-ulang videonya, dan juga mungkin kalau kecepatan bisa dilambatin, kalau misalnya kelambatan bisa dicepetin sama kalian ya. Dan untuk video selanjutnya bisa kalian cek aja di link deskripsi di bawah. Bisa kalian tonton secara full di playlistnya Statistika. Oke, terima kasih banyak udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga kalian bisa mengerti dalam penjelasan aku kali ini. Dan juga jangan lupa di-share video ini ke teman-teman kalian mungkin belum ngerti atau lagi kesulitan gimana cara yang ngerjain penyajian data ke distribusi frekuensi, tabelnya, lalu ke histogram, poligon, dan OGIF. Terima kasih banyak. So, bye!